Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Mas Yul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali untuk mereaction animasi Potun. Oke, sebelum kita mulai reaction, saya ucapkan terima kasih buat nama-nama yang di sini yang kemarin udah support juga ya. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak dan terima kasih banyak ya. Dan oke bre, nggak perlu lama-lama lagi ya. Buat yang mau support, linknya di deskripsi. Dan langsung aja kita ke channel animasi Potun. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel animasi Potun. Ini untuk yang pertama, judul videonya ada orang telepon di tempat umum, ngomongnya kenceng banget. Iya, ada kadang-kadang ada kayak gitu. Oke, kita like dulu seperti biasa. Kalian juga nge-like ya sebelum nonton. Kalau nggak suka jangan dipaksa. Dan langsung aja kita play. 1, 2, 3, 4. Oke, lu jantar. Buat sama Saipul nih. Tuh angkot Pul, stopin Pul. Kiri-kiri Pak Sukir. Tunggu. Ya, kiri-kiri Pak Sukir itu berhenti nggak, jangan ngelompat bre, ngelompatin. Baru kali ini ada angkot kayak gitu. Nggak mau berhenti bang, angkotnya lompat. Udah penuh kali Pul. Oke. Tuh angkot lagi. Kiri-kiri Pak Sukir. Malah nabrak, tadi ngompat sekarang nabrak bre, jahat sekali Pak Sukirnya. Nggak mau berhenti juga bang. Angkot brengsek lu ya. Gue sumpahin angkot lu banyak nyamuk. Wih. Apa kamu bilang? Enggak bang, angkotnya bagus. Pasti penumpangnya banyak. Kalau Elon Musk lihat pasti dibeli tuh. Takut dia bre langsung. Udah, jangan tiduran mulu di situ. Baik tuan. Nah, ke Bantar Gebang kan ini ya bang ya? Yoi, mau apa mas? Mau buang nih sapi atu. Bisa tolong geseran dikit mas? Bisa. Maksud saya geser. geseran dikit itu geser jauhan, bukan malah minta pangku itu. Ke kiri. Oh, Mau kemana mas? ke Bantar Gebang. Bapak mau kemana? Mau ke pasar. Oke. Oh. Halo, buset. Iya, gimana Burhan? Saya lagi mau ke pasar ini. Perasaan tadi pas ngomong apa ya, pelan banget gitu bre ya, pelan banget. Ini pas nelpon, halo. Ngobrol sama Burhan bang. Ya. Nanti deh ya. Malam kayaknya saya sibuk sekarang. Oke. Yuk. Di sini panas Nah, ya mas. Iya. Pas gak nelpon pelan banget ya. Pas nelpon, waduh kenceng banget suaranya. Nih nggak ada AC. Lain kali bawa AC mas. Lah kok saya yang bawa, situ yang ngeluh. Halo. Pas nelpon kenceng banget suaranya. Iya, ini mau ke pasar. Gadai gelang, emas sama kalung. Nanti saya kirimin. Jangan lama-lama ya mas, buat beli bedak sama sampo. Ya, kamu jangan telepon mulu. Buat beli pajak sama sampo. Ini buat istri atau buat selingkuhan? Ini untung saya lagi diangkut gak di rumah. Kalau di rumah pas kamu telepon orang rumah tahu kan bang. Nah, Ya, oke. tapi orang supir semua itu tahu semuanya. Lu nelpon kenceng banget. Mau kemana tadi mas? Bantar Gebang. Saya mau ke pasar. Halo, gimana? Saya udah kirim sama si Rusdi. Belum diantar. Kemarin malam saya bilang Rusdi kasih tuh spanduk ke Pak Amri. Rusdi Kenceng banget pas nelpon bre. bilang ya besok pagi gitu. Ini belum dikasih berarti ini. Kemana si Rusdi bang? Kemana Halo, sih Rusdi? Rus, kamu di mana? Aduh, Pak Amri telepon itu spanduk kenapa belum diantar? Kamu udah antar ke rumah Pak Amri? Lah kata Pak Amri nggak ada. Yang di rumah nerima waktu itu bukan Pak Amri. Terus siapa? Yang nerima spanduk itu ya bang? Laki tua pakai
Ya gini bre ya, kadang saat orang nelpon kenceng dan kelihatannya omongan serius, itu yang denger dari kejauhan juga kadang kepo bre. Ya normal gitu loh. Sarung pakai kopiah. Lu nggak tanya namanya, Rus. Tapi lu bilang itu barang Pak Amri. Oke deh, oke. Engkongnya Pak Amri paling itu bang. Halo Pak Si Saiful penasaran banget. Amri. Iya, itu si Rusdi nganter katanya udah diterima. Sama itu katanya bapak tua pakai sarung pakai kopiah. Hah? Lah, bukan bapaknya Pak Amri itu. Lah, bukan engkongnya, Bang. Siapa yang ring? Saiful jadi penasaran. Mang, kira-kira ya, Bang? Kenapa, Mas? Enggak apa-apa, Pak. Nyamuk. Terus, yang bener aja lo. Ngasih ke siapa di rumah Pak Amri nggak ada engkong-kong. Tapi itu orang keluar dari dalam rumah. Hah? Aku rasa si Rusdi salah kirim alamat, Bang. Tunggu, orang pakai sarung dan di rumahnya Pak Rusdi itu maling. Jangan-jangan pakai sarung topeng gitu. Kita belum nyampe Bantar Gebang. Aku udah tahu masalah hidup itu orang sama solusinya, Bang. Ngomongin saya ya, Mas? Enggak, kita mah orang nggak pernah ikut campur urusan orang, nggak pernah kepo. Kayaknya si Rusdi sih salah kirim itu, Bu. Ya, saya duga juga begitu. Jadinya langsung kepo semua dan jadi ikut mikir jadinya. Mana Saiful gabung lagi gerempong. Masa sih mending si Rusdi balik ke tempat itu lagi, Bu? Ya, aku rasa sih juga begitu. Saiful! Malah gerempong. Diam, antem. Aku tahu masalah dia, Bang. Udah diam. No, lihat pohon no pada gerak no. Halo, Pak Amri. Kata si Rusdi jam 8 pagi ada bapak-bapak keluar dari dalam rumah Pak Amri nih. Pakai sarung, pakai kopiah. Kata si Rusdi, mungkin itu bapaknya Pak Amri. Hah? Bapak Pak Amri udah meninggal. Pak Amri lagi dinas di luar kota, yang di rumah cuma istrinya aja. Selingkuhan istrinya. Selingkuhannya istrinya, Bang. Istri Pak Amri sendirian. Terus ada bapak-bapak pagi-pagi pakai sarung keluar dari rumah loh, Bu. Aduh, zaman sekarang ditinggal kerja di ibu kota. Aku rasa sih itu selingkuhan istrinya Pak Amri, Bu. Udah pasti sih. Masa ada laki-laki lain di rumah? Saiful ikut grupi. Aku pikir sih mending si Rusdi suruh ke sana lagi, sekalian ngecek. Bener tuh, nyuruh si Rusdi balik aja lagi. Mind blowing loh. Aku kira si Rusdi kirim barang salah alamat. Saya juga kira begitu. Bandel banget lo ya dibilangin. Sini. Diam. Saiful kepo banget. Oh iya, ngomong-ngomong, memang Saiful suka ngerempong ya. Kadang berangkat ke pasar sendiri ngajak bicara semuanya gitu. Tuh lihat jalan aja. Terus, lu kagak kirim salah alamat terus? Kagak, udah pasti bener itu ya. Bentar Rus, nih Pak Amri telepon nih. Halo Pak Amri, gimana Pak? Iya, si Rusdi bilang alamat bener rumah Bapak. Itu barang udah diterima dimasukin rumah. Kata istri Bapak nggak ada. Nah, kata Rusdi ada laki tua pakai sarung yang nerima tadi. Udah, kau tinggal suruh si Rusdi balik lagi aja ke sana. Udah amat kau. Langsung los dia. Langsung los. Sini aku minta nomornya Pak Amri, biar aku aja yang ngomong. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju sih. Ibu-ibu setuju semua. Kok malah mereka ikut campur? Ya memang kadang kalau kita yang dengar gitu ya, Bre, kayak penasaran dan kadang ada solusinya gitu loh. Ini kok pada tahu Rusdi, pada tahu Pak Amri? Lu teleponnya ngomongnya kekencengan. Aduh, ya emang gitu ngomongnya kekencangan banget. Jadi orang itu dengar semuanya. Dan kadang orang kalau dengar orang telepon kenceng banget, kadang penasaran, Bre. Dan kadang juga kayak oh ini solusinya gini. Kenapa ya? Kadang-kadang kayak gitu. Oke, Bre, video selanjutnya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like terlebih dahulu. Ini junior kentut di lift pada diam, nggak ada yang ngaku. Waduh ini. Oke, langsung aja kita play. Masuk dalam lift tempat kecil banget. 1, 2, 3, 4. Oke, lu jantar. Bang, jarang-jarang kita main ke hotel. Habis ini sering-sering juga nggak apa-apa, Pul. Seriusan, Bang? Ya serius. Apa sih yang kagak buat kalian? Iya. Nyet, lu tegang amat. Dilemesin aja ngapa sih? Takut ada yang tahu kalau kita pura-pura nginep di sini. Udah 3 hari, Nyet, kita ngelakuin ini. Bokres. Kirain di hotel mau ngapain nginep, padahal cuma jalan doang. Resepsionisnya Pal, makanya lu jangan tegang, pede aja biar nggak mencurigakan. Yang penting seharian seneng naik turun lift. Oh alah. Besok aku nggak mau ikutan lagi. Kalau besok di hotel lain, ya ikut. Ya ikut, sip. Aduh. Kata
Katanya sore ini di rooftop hotel ada pesta kembang babi, Bang. Kembang babi. api. Rooftop sih di mana, Nyet? Rooftop. Ya itu di mana? Ya di atap. Rooftop kan artinya atap. Lah aku nggak bisa bahasa Arab. Inggris. Berarti rame nih di atap. Ya rame. Udah buruan kita naik. Pegangin, Pul. Aku duluan. Naik lift. Kan ada lift. Ngapain lu di hotel bawa tangga? Ruk, ngapa naik tangga? Lu kata mau benerin genteng. Pencet, Pul. Set. Pakai kaki. Tangan lu buat apa? Buat nahan nih, Bang, biar nggak jatuh. Aduh. Pulang pergi ke hotel bukannya ngini, cuma pengen naik lift aja, main-main di dalam lift. Bukan. Maksud gue lu pencet pakai tangan, jangan pakai kaki kan bisa. Enggak lucu nanti, Bang. Serah lu dah. Ayo masuk. Mana penuh banget lagi. Jalan biasa pakai kaki kan bisa. Enggak lucu nanti, Bang. Nyet, bilangin lo adek lo. Obatnya habis ya gini nih. Biasa minum obat apa sih? Obatnya Oke. Ya elah, naik lift kayak naik angkot. Empet-empetan begini. Mau pada kemana sih? Ke atap lihat kumbang tai. Kembang Aku tai. tunjuk kau ya. Yang benar kembang babi. Kembang api. Salah Berarti ke semua. lantai 30 semua ini ya, Bang. Pencet, Pul. Set. Bau kentut siapa nih? Biasanya itu langsung siapa nih yang kentut? Yang kentut, aduh jangan sampai ketahuan, jangan sampai nyium, biasanya gitu. Bau kaos kaki basah 5 tahun gak dikubur. Astaga, bisa mati ini kita semua ngehirup gas beracun. Masnya kali yang kentut. Biasanya yang ribut duluan yang kentut. Kagak, gue kalau kentut bunyi. Ini pasti kentutnya bes. Kagak bunyi tahu-tahu bau aja. Cewek biasanya nih begini nih. Sembarangan ya, jangan asal nuduh. Emang cowok nggak bisa bunyi kentutnya bes. Astaga, pakai nggak ada bunyinya nih. Jadi kita nggak tahu asalnya dari mana. Asem, bau sampah busuk banget anjir. Kira-kira siapa pelakunya? Keluar ampasnya nih pasti nih. Aduh, mana lantai 30 masih jauh. Baru lantai 3, Nyet. Oh my God. Aku mau mati terhormat. Aku nggak mau mati menghirup kentut. Ya gue juga kagak mau. Udah ngaku aja siapa yang kentut. Kalau nggak ada yang ngaku kita voting aja. Muka siapa paling mencurigakan? Ini kentut busuk banget. Mbak-mbak yang pakai baju kelihatan pusernya. Ada kabre. Orang kentut di voting biar tahu pelakunya. Dari tadi dia mulu. Nahan berak kali dia tuh. Kamu kentut ya? Enggak. Alah, mana ada maling yang ngaku kentut. Tapi gue lebih curiga mas-mas pakai dasi nih. Mukanya kayak orang bener. Tapi kelakuan bisa aja jahanam kan. Bener juga tuh. Jangan asal nuduh. Kamu kali. Yang di belakang diem aja. Nah, voting aja nih. Siapa impostor yang kentut? Gue mbak-mbak pojok kelihatan puser. Aku mas-mas baju merah ini. Aku mbak-mbak puser. Aku juga. Aku mas-mas dasi. Mas-mas dasi. Mbak-mbak rambut ungu. Sialan. Aku mbak-mbak puser. Mbak Voter banyak mbak-mbak puser. diusir be. Mbak Pusir bukan pelakunya, pelakunya masih di dalam. Udah keluar dia. Harusnya nggak bau dah kita. Apaan tuh ngepes? Anjir, bau busuk lagi. Siapa Ternyata pelakunya masih ada kan? yang kentut lagi nih? Mana kentutnya nggak bunyi jadi susah dicari sumbernya. Bukan mbak-mbak puser tadi berarti. Biar cepet keluarin 2 orang dah. Aku curiga sama mbak rambut ungu nih. Cakep-cakep biasanya kentutnya bau. Anjir, aku di sini juga bau banget. Depan gue kali ini. Gue sih tas lempang. Gue nggak demen sama kumisnya yang 2 titik. Bau kentut. Mbak fisik dia. Nih biasanya kalau kumis begini. Aku juga tas lempang. Aku juga. Aku mas dasi. Sama aku Mas Dasi. Tas lempang sama Mas Dasi dibuang. Tas lempang dan Mas Dasi bukan pelakunya, pelakunya masih di dalam. Gua curiga kalau bukan Saipul si monyet deh. Bangke, udah ngaku aja siapa sih? Keluar sono cebok. Baunya awet, bunyinya ngebes. Tapi keluar ampas pasti nih. Biadab. Udah tinggal sadar diri, keluar sana lah. Biasanya karena cakep jadi jaga image nih. Mbak rambut pink nih pasti nih. Lu paling cakep di mari. Wah, pasti dia nih. Masuk akal, pasti kau kan? Aku nggak ada yang vote, kenapa ikut didenda? Oke, tinggal berapa orang aja nih? Alah, biar cepet. Cewek pink, cewek cowok abu bukan pelakunya. Pelakunya masih di dalam. Aku curiga yang dari tadi berisik mas baju merah nih. Pasti kamu kan? Kagak. Bang monyet. Apa? Aku belum ngomong apa-apa, kenapa ikut ditenjang, Saipul? Potter bukan pelakunya. Pelakunya masih di dalam. Kau pastikan pelakunya? Tuh kan aku duga juga apa? Sok-sokan nuduh aku.
curiga Saiful nih. Aku curiga Saiful. Kamu yang kentut ya? Iya, tapi yang pertama. Bes. Yang kedua aku yang kentut. Bes. Bagi nomor WA-mu dong, boleh? Ternyata sama-sama pelaku. Pelakunya Saiful dan tuh cewek lagi. Langsung jadi community friend, best friend gara-gara kentut. Bes. Aduh, kocak banget ya kalau kayak gini. Tapi kalau di lift aja pernah ngalamin nggak? Syukurnya gue kan baru masuk lift itu ya bisa dihitung ya bre ya. Baru beberapa kali, itu pun lift di rumah sakit ya bre ya. Karena ngantar gitu, nemenin bapak waktu lalu di jadi ya lift ya kayak mal-mal belum pernah kayaknya. Oke, langsung aja ke video selanjutnya bre. Next. Nah bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like terlebih dahulu. Ini judulnya Masih Mending Kamu Nak Dulu Bapak. Oke, paham gak? Tapi gimana ceritanya? Kita play. Masih mending, ya betul. Paham. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Lama kita nggak ngewarung nyet. Nongkrong di kafe mulu. Gayamu kayak punya duit. Pesen Indomie pakai telur 15.000 aja ditawar 8.000. Malu-maluin. Daripada lu ke kafe pesen nasi putih doang. Lauknya bawa dari rumah. Tumis kangkung sama oseng melok. Nggak sekalian bawa tikar makan di lantai. Lah aku udah bawa, kamu katanya nggak usah digelar. Mana boleh? Wah, aku lapar. Wah, aku juga. Mau pesen apa, Mas? Yang nggak ada di sini apa? Banyak, Mas. Mie ayam nggak ada, bakso nggak ada. Ah, pesen bakso aja deh. Baik. Marmutnya pesen apa? Aku mie ayam. Baik. Oke, tapi kok baik? Berarti ada. Minumnya apa, Mas? Yang nggak ada apa? Lemon tea nggak ada. Soda gembira nggak ada. Ah, lemon tea aja dah. Baik. Aku sudah gembira. Baik. Tunggu sebentar ya, Mas. Loh, kalau nggak ada kenapa dipesan? Bisa dipesan. Maaf, Mas, yang dipesan nggak ada. Ya, nggak ada. Pulang yuk nyet. Kan dari awal udah dibilang nggak ada. Mas, Alasan. aja lu pesen. Lah, gimana sih? Pesen yang ada. Oh. Bilang dong dari tadi. Kagak usah bilang, kalau orang otak pasti tahu. Ya maaf, aku kan monyet bukan orang. Gue juga kan monyet. Gue orang ya. Orang ya. Pesen apa nih? Mau minum aja deh. Jamu kuat ada nggak? Kagak ada. Aduh, bentar dah, mikir dulu. Aku pesen kopi kapal api. Silakan. Mana kapalnya? Nih. Baskom. Kopi kapal api itu diminum. Ini kopi sama kapalnya dimainin lagi. Aduh. Kopi kapal api. Bapak, aku tadi di sekolah dibully sama gengnya Rohim. Lagi istirahat dihadang, dipalak 2.000. Aku kan nggak ngasih ya. Terus kepalaku ditoyor. Ditoyor gantian itu ada 10 orang apa? Kan aku jalannya jadi sempoyongan kayak ikan di potas. Masih mending kamu, Nak. Dulu bapak dibulinya dipukulin, diinjek-injek, gigi bapak patah nih. Habis itu bapak dibawa ke UKS diganti gigi metik. Masuk ke Ya, ini lagi-lagi masalah pembulian ya, Bre ya. kelas aku sempoyongan dikata minum ciu. Padahal kan gara-gara ditoyor Rohim. Aku nggak berani ngadu, takut digebukin gengnya Rohim. Lagi pelajaran aku sempoyongan dimarahin Pak Guru. Dibentak satu kelas, liatin. Masih mending kamu, Nak. Dulu bapak dimarahin guru. Di sini bukan banding-bandingin anak lu itu, ceritakan lu biar lu dapat solusinya gitu loh. Lempar penghapus kena jidat bapak cekung nih. Kalau kehujanan nampung air, miara ikan di sini bisa, Nak. Udah gitu dulu dicambuk pakai penggaris kayu udah biasa. Sakit. Anak lagi curhat malah banding-bandingan Nah, nasib tuh tuh, kan. Nyet. Gue minum kopinya biar kapalnya kandas. Aku di sekolah dibully, main di rumah dibully juga sama Andi. Kemarin main bola, aku bawa bola, masa kakiku ditendang-tendang, kan sakit. Masih mending kamu, Nak. Dulu Bapaknya masih banding-bandingin. Gua kirain karena apa? Ini bukan membanding-bandingkan, bukan. Anak lu itu lagi punya masalah. Seharusnya orang tua dengar harus punya solusinya kalau anaknya itu dapat problem. Bukan dibanding-bandingin gitu loh ya. Aduh. bapak main bola, bapak lagi main dilempar batu. Kepala bocor, kaki lecet, biru-biru lebam. Dibawa ke UKS lagi nggak tuh? Enggak dong, kan main di rumah. Masa dibawa ke UKS? Lah itu kepala bocornya gimana? Ya bapak tambal pakai isolasi. Bocornya berhenti? Kagak.
Aku jadi takut keluar rumah. Di sekolah ketemu Rohim, di rumah ketemu Andi. Masih mending kamu, nak. Dulu bapak di sekolah yang nakal ke bapak banyak. Ada Wanto, Solihin, Marwoto, Udin Penyok. Di rumah yang jadi preman kampung ada Yitno, Darmuji, Waluyo. Ya. Itu semuanya gudang penjahat atau gimana? Ke sekolah dijahatin, di kompleks sendiri jahatin. Apes amat tuh hidup. Hari bapak dinakali. Bapak bogel, bapak kocak, bapak attitude 0 kalau kata Teh Kotok. Apa sih, Mas? Kotak. Itu anak lu cerita masalah hidupnya, didengerin, dipikirin, dicari solusinya. Nah, Jangan malah tuh kan. dibanding-bandingin sama hidup lu pas zaman Firaun. Gue dengerin jauh-jauh, kagak bener nih orang hutan. Orang tua, biarin gue lagi marah. Kalau lu sayang anak lu cari solusinya, kocak. Anak lu tiap hari dinakalin bocah, no. Malah adu nasib. Bapak dulu. Aku depresi. Kedepresi om. Tuh, bapak kocak, super duper kocak lu. Lagi mana, Mas? Samperin orang tuanya. Lu ngomong sama orang tuanya Rohim, orang tuanya Andi. Nih anak lu kelakuannya begini. Anak gue tiap hari dinakalin. Ini bapaknya Rohim, ini bapaknya Andi. Mana bapaknya segede-gede itu? Aduh. Jadi gimana? Ayo om ngomong. Aku tiap hari dinakalin Rohim sama Andi. Masih mending kamu nak dulu saya. Kok malah jadi ikut banding-bandingin ya? Gue paham banget sama endingnya ini bre ya. Terkadang orang kuat itu, maksudnya orang ini kan besar badan, intinya termasuk orang kuat ya. Kebanyakan orang yang mempunyai power, mempunyai kekuatan, atau oknum-oknum yang mempunyai kekuasaan itu anaknya ada yang salah sok kebangetan gitu, merasa mungkin bapaknya berkuasa atau gimana, terus seenaknya aja sama teman-teman lainnya. Apalagi ada teman-teman sama yang teman-teman yang lugu itu kadang dibully, dijahilin dan lain sebagainya. Nah itu gua paham banget mungkin dari arti dari video ini ya kalau menurut gua, karena di situ lihat ada orang kuat-kuat dua dan orang tuanya nggak bisa berapa-apa bre, mau ngelapor atau gimana ya nggak punya kekuatan untuk membalasnya atau mungkin mencari solusinya, karena kebanyakan anak-anak yang memang backingannya kuat atau yang merasa dia berkuasa, orang tuanya berkuasa gitu, ada yang bersyukur nggak ngelakuin apa-apa, tapi ada yang memang malah pol sok-sokan, sok jago, sok gimana gitu. Ada anak yang kayak gitu sombong ya. Dan memang kalau ketemu kayak gitu bre, kita harus bisa memberanikan diri bre. Kalau paling tidak ini kan zamannya sosial media, kita bisa rekam kejadian itu dan bisa kita laporkan. Jadi kita bisa punya bukti yang kuat kalau mereka salah ya. Kalaupun mereka punya kekuatan tapi kita punya bukti, dan pasti atas bantuan netizen yang berpikir positif akan terbantu ya bre, insya Allah. Jadi semoga hal ini tidak terjadi pada kita semua dan pada sahabat Mas Yul Official ya, terjadi pembelian-pembelian seperti ini ya bre ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya bre, amin. Oke bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika orang panjang, mohon maaf jika saya punya salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.